Ya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang ini ya. Bentar. Nah, kita akan membahas tentang filsafat bahasa ya, dan khususnya tentang kehendak bebas. Nanti di apologetika kita bahas hubungan kedaulatan Allah dengan kehendak bebas dan tanggung jawab manusia. Nah, ini saya paparkan dulu tentang kehendak bebas. Pemikiran-pemikiran yang paling utama. Nah, saya akan membahas pemikiran secara khususnya mewakili dari teolog Kristen yang bernama Jonathan Edwards. Pertanyaan secara teologis dan filosofis ya. Fondasi dasarnya itu apa sebenarnya? Nah, Jonathan Edwards mengatakan satu kalimat yang sangat penting yaitu bahwa seluruh daripada pengertian dasar teologi Kristen, teologi Injili dan juga teologi reformasi itu adalah tentang satu yang menjadi pertentangan dalam sejarah gereja, sejarah teologi ya. Itu adalah masalah freedom of the will atau free will. Nah, Jonathan Edwards ini memberikan satu istilah dalam bukunya yang sangat baik, yaitu freedom of the will. Jadi kebebasan dari kehendak, ya kehendak yang orang-orang percaya itu ya. Jadi kehendak kita sebagai orang percaya, freedom of the will, atau disingkatnya free will. Kenapa dia memakai satu istilah freedom? Karena free will dengan freedom of the will itu ada beberapa perbedaan. Jadi kalau free will itu satu satu istilah kehendak bebas yang menyatu ya. Tapi kalau freedom of the will itu kehendak yang dibebaskan. Kebebasan dari kehendak. Nah, itu ada beda ya. Beda dari istilah dan semuanya. Dan dia memakai ini. Kenapa? Karena ada beberapa masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan dan juga orang percaya khususnya teolog-teolog ya. Masalah utama yang dihadapi adalah yang pertama, apakah manusia benar-benar ya, manusia benar-benar memiliki kebebasan kehendak. Perhatikan ya, kebebasan kehendak yang otonom. Nah, ini penting ya, yang otonom. Nah, kenapa yang otonom? Karena kalau kita lihat dari pemikiran para filsuf itu yang minggu lalu kita pelajari sebagai dasarnya itu, bahwa pemilihan kata itu kan sangat penting untuk menentukan artinya apa, untuk menentukan maksudnya apa, konteksnya apa, terus kondisi-kondisi tertentu apa, ataupun ke budaya bahasanya. Jadi semuanya orang itu guyonan gitu kan, orang itu bercanda. Nah, bahasa-bahasanya itu kan beda dengan orang yang formalitas, orang-orang yang di dalam akademis itu kan beda sekali dengan bahasa kita ngobrol-ngobrol kan. Nah, di dalam kitab Injil itu banyak hal yang kalau kita perhatikan, baik percakapan Tuhan Yesus ataupun yang suratan-suratan oleh para rasul itu banyak yang bernuansa Jewish culture language ya. Jadi bahasa kebudayaan orang Yahudi dan juga orang-orang yang pada zamannya rasul-rasul dan zaman Tuhan Yesus itu sangat berbeda dengan kondisi kita. Jadi kita nggak bisa 100% bisa mengerti istilah-istilah itu seperti mereka mengerti. Kenapa? Karena kita kan berjarak 2000 tahun. Apalagi dengan Abraham, ya, yang hampir kira-kira bisa 4000 5000 tahun gitu kan. Apalagi dengan Adam gitu. Itu kan lebih lagi kan 6000 tahun lebih. Nah, dari jarak seperti ini, maka kita perlu mempelajari filsafat bahasa untuk apa? Untuk mengenal dan kita mendekatkan diri yang paling tidak itu ya bisa mengerti apa yang disebut sebagai tujuan dan seluruh daripada tulisan-tulisan isi daripada firman Tuhan itu bentuknya apa dan kemudian nuansanya apa, suasananya apa dan kondisi apa dan itu kita harus pelajari baik-baik. Jadi kelemahan daripada hamba Tuhan yang zaman sekarang adalah mereka sangat malas dan mungkin nggak perlu nggak perlu belajar. Sehingga waktu mereka berkhotbah mereka tidak pernah mempelajari latar belakang itu semuanya. Sehingga mereka berkhotbah menafsirkan Alkitab dengan pola pikirnya sendiri, dengan kondisi keadaan, bahasa
yang disebut sebagai konteksnya sekarang ini adalah pada zaman kita sekarang. Dan itu sangat berbeda. Istilah-istilah di Alkitab ini kan istilah-istilah 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita pakai, ya kita harus tahu istilah itu dulunya maknanya apa. Ya di sini. Nah, kita akan masuk di dalam apa? Di dalam pembahasan yang hari ini secara khusus kita bahas tentang bahasa, filsafat bahasa itu dalam arti bahwa apa arti dari kehendak bebas. Jadi bebas dan kehendak. Kehendak yang bebas. Jadi kita harus tahu, ini kan dua kata yang dijadikan satu dan menjadi satu istilah, dan itu bagi filsafat bahasa, bagi kondisi sejarah gereja apa, dan bagi kita itu bagaimana kita mengerti, memahami ini. Dan itu penting sekali. Jadi apakah manusia benar-benar memiliki kebebasan kehendak yang otonom? Nah, istilah yang otonom ini berkaitan dengan apa? Dengan penentuan yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Ah, saya mau bebas. Jadi yang menentukan siapa? Ya saya kan. Saya bebas kok. Saya melakukan semua itu kan ya saya yang melakukan, bukan orang lain. Jadi waktu saya memutuskan kalau itu salah, ya itu tanggung jawabmu. Nah, karena kamu yang putuskan, kamu kan bebas. Kalau kamu melanggar, kalau kamu kemudian melanggar hukum dan melakukan hal-hal yang mungkin merugikan orang lain dan orang lain menuntut kamu, ya itu tanggung jawabmu. Nah, baru di sini keluar bahwa kalau saya berotonom, saya berkehendak bebas, itu saya yang menentukan sendiri, maka kamu harus bertanggung jawab untuk tindakan-tindakan kebebasanmu. Jadi kehendak bebas itu tidak terbebas dari tanggung jawab. Tidak terbebas kalau kamu melakukan pilihan-pilihan kehendak yang salah, kamu tidak bebas. Kamu akan mendapatkan reaksi, respon, dan bisa kalau bagus ya dipuji, kalau jelek ya kamu dihina. Kalau kamu melanggar hukum etika, ya kamu dicaci maki orang. Kalau kamu melanggar kejahatan, ya kamu dimasukin penjara, dihakimi dan dihukum. Jadi apakah benar-benar manusia memiliki kebebasan kehendak yang otonom dari Allah? Nah, perhatikan, dari Allah. Nah, ini jadi kita harus berpikir Allah apakah memberikan kita hak yang otonom untuk kita mengatur hidup kita sendiri. Nah, ya kan? Nanti jawabannya nanti kita pelajari. Jawabannya sebenarnya sederhana sekali. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita di dalam koridor atau di dalam batasan. Batasannya apa? Bahwa kamu bebas. Kamu bebas memakan buah ini. Nah, itu bebas. Berotonom nggak? Berotonom. Otonom siapa? Ya, seluruh wilayah yang diizinkan Tuhan, nah itu otonom saya. Jadi otonomi pun, otoritas pun, kita ada dibatasi oleh Tuhan. Kehendak yang berotonom dibatasi oleh otoritas Tuhan, di mana? Ya semua pohon yang ada di sini. Apa batasnya? Pohon pengetahuan baik dan buruk itu jangan kamu makan. Nah, di situ manusia yang punya kehendak bebas berotonom, iya berotonom betul kan? Diberikan oleh Tuhan otonomi untuk apa? Semua buah kamu boleh makan di pohon-pohon ini. Terus Tuhan memberikan otoritasnya, kamu kan berotonom, ya udah makan aja yang kamu suka, yang kamu silakan pilih semua mau makan itu, silakan semua, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu memilih pohon pengetahuan baik dan buruk ini, maka kamu akan mati. Nah, itu tanggung jawabnya. Jadi Tuhan tidak memberikan satu otonom satu kehendak bebas yang otonom tanpa batasan otoritas dari Tuhan. Jadi sebebas-bebasnya kita berotonom, itu ada otonom Tuhan yang membatasi otonomi kita. Bisa ngerti nih ya? Jadi kalau Allah mempunyai kekudusan, nah kekudusan Allah ini yang membatasi kita. Bahkan Allah pun dibatasi oleh apa? Ya dibatasi oleh dirinya sendiri. Kalau kita dibatasi oleh Tuhan, kita nggak bisa batasi diri kita sendiri. Nah, itu disebut sebagai otonom. Manusia adalah berotonom selama seluruh daerah otonom, wilayah otonom, dan semua apa yang akan dilakukan otonom itu diberikan Tuhan. Jadi otonomi diberikan apa? Diberikan oleh Tuhan. Beranak cuculah. Nah, itu otonomi. Kuasailah. Nah, itu otoritas dari Tuhan. Jadi kalau diminta berkuasa dan beranak cucu itu termasuk
kuasa manusia untuk melahirkan anak, beranak cucu, berketurunan, itu semua kan dari Tuhan. Dari mana sumber daripada manusia yang berotonom, berkehendak bebas dan berotonom? Ya dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, kebebasan manusia, siapa yang bisa memberikan tempat-tempat dan juga wilayah-wilayah yang boleh didiami, boleh ya istilahnya boleh dinikmati semuanya, ya dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan, ini kamu silakan, mau kemanapun kamu pergi, kamu nikmati semua tempat yang indah ini. Nah gitu kan. Tapi jangan kamu ke gunung ini, gitu kan. Kalau kamu ke gunung ini, maka kamu melanggar batas kekudusan gunung ini, Gunung Sinai gitu. Setiap orang yang melewati batas kekudusan gunung ini akan mati, mati, Saudara. Mati. Kenapa? Karena Allah kudus. Jadi yang membatasi kita itu apa? Ya kekudusan Allah, sifat-sifat Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah. Jadi kalau orang mengatakan freedom of the will itu ada, memang ada. Dari mana? Ya dari Tuhan. Terus kita berotonom, berotonom. Kita berotonom, berotonom. Dari mana otonom kita? Ya dari Tuhan juga. Sebatas apa otonom kita? Dibatasi Tuhan juga. Jadi kita harus tahu bahwa yang mengendalikan, yang betul-betul yang mengatur itu semua adalah Sang Pencipta, Tuhan kita atau di dalam Kristus. Tapi dalam filsafat bahasa, saudara, kendali dari Tuhan ini itu dilepas oleh Dia. Maka filsafat bahasa yang tanpa adanya kendali otoritas dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan juga pengontrolan dari Tuhan, saudara itu akan menjadi liar dan kemudian menembus serta akan menghujat istilah-istilah yang ada dalam Alkitab. Jadi mereka tidak menerima tentang istilah Yahweh sama gitu kan. Mereka tidak menerima bahwa istilah-istilah karena mereka menyelidiki dengan filsafat bahasa dan filsafat bahasa itu harusnya menolong kita untuk mengerti Tuhan, memproyeksikan kemuliaan Tuhan. Maka mereka dengan kebebasan tanpa kontrol dari Tuhan, mereka kemudian mempertanyakan pada Tuhan. Tuhan itu siapa? Loh, kok Tuhan ada dengan konsep Tuhan yang lain kok sama? Kalau Tuhan yang lain melihat segala sesuatu yang hebat jadi Tuhan. Segala sesuatu yang melebihi dari kekuatan manusia disebut sebagai dewa atau Tuhan. Nah, di situ kemudian filsafat bahasa mulai mencerna tentang siapakah Tuhan. Maka di situ, saudara, Tuhan yang tak terbatas itu kemudian ditaruh di meja penelitian bahasa dan kemudian diamat-amati manusia, terus kemudian dicari-cari serta diriset, maka Allah itu kemudian ditundukkan kepada apa? Kepada pemikiran filsafat bahasa dan waktu diselidiki manusia tidak bisa menangkap, maka Tuhan itu masuk dalam kotak. Tuhan dimasukkan dalam kotak dan mereka kemudian mengatakan bahwa oh ini Tuhan yang tidak mungkin kita percayai. Kenapa? Karena bahasa kita tidak mampu untuk mencerna Tuhan itu. Maka mencari Tuhan yang bisa dicerna oleh bahasa. Di situ. Jadi istilah Tuhan itu kan istilah bahasa. Oh Tuhan Yesus, Allah Tuhan kita gitu. Nah, siapakah Tuhan? Terus kita mencari Tuhan itu siapa? Di mana keberadaannya? Dan dengan filsafat bahasa itu terus tambah dalam, mereka tambah sesat. Kenapa tambah sesat? Karena mereka liar. Mereka tidak menerima batasan dari Allah. Begitu mereka melewati wilayah batasan dari Tuhan dan kemudian mempertanyakan Tuhan dengan ilmu mereka, baik itu teknologi, baik filsafat bahasa, baik eksistensialis, ontologis, atau kosmologi semuanya, maka mereka melihat ke langit, melihat segala sesuatu. Akhirnya mereka mengatakan, mana nggak ada Tuhan? Ya ini berjalan sendiri. Tuhan itu segede apa bisa ngatur semesta alam ini? Masa Tuhan lebih gede dari alam semesta ini? Nah, karena mereka berpikir manusia yang kecil ini melihat ini, ya bagaimana saya bisa ngontrol bintang-bintang? Saya di sini ya nggak ada yang ngontrol. Jadi semua ini terjadi apa? Ya demikianlah terjadi. Yang disebut sebagai seperti mekanisme. Jadi semesta alam ini mekanisme jalan sendiri gini-gini. Siapa yang ngatur ya nggak tahu. Kalau itu Tuhan, seberapa besarnya Tuhan? Kuasanya seberapa ngatur semesta alam, galaksi-galaksi? Ah, kayaknya nggak mungkin. Nah, kemudian mereka mengerucutkan, mengkerdilkan, dan kemudian mengecilkan Tuhan menjadi Tuhan mereka yang bisa dipikir. Ya, oke. Yang kedua sekarang, yang kedua adalah masalah
Setelah kehendak bebas, manusia berotonom. Yang jadi pertanyaan kedua adalah, jika Allah berdaulat atas segala sesuatu, bagaimana manusia bisa bertanggung jawab? Lah kan kamu yang berdaulat, kamu yang menentukan, kamu yang tetapkan. Ya, salahmu sendiri kalau saya kemudian berdosa. Ya, kenapa kamu pilih saya? Nah, jika Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk kita, termasuk dosa-dosa kita, bagaimana manusia bisa bertanggung jawab atas tindakannya? Lah kan Yudas kamu tetapkan. Yudas berdosa, ya salahmu sendiri yang kamu tetapkan. Apakah Tuhan juga menetapkan dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan, semua termasuk penyelewengan dan dosa dari Yudas? Jawabannya iya. Kenapa iya? Ya karena kalau tidak di dalam rencana Tuhan, itu rencana siapa? Betul kan? Kalau itu rencana Tuhan, berarti Yudas berbuat dosa. Ya itu kan salahnya Tuhan kan, tapi bukan. Kenapa bukan? Nah, nanti kita pelajari dalam kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia di kelas apologetika. Di sini saya memberikan clue-nya aja, kuncinya aja. Jadi kenapa Yudas tidak bisa kemudian menyalahkan Tuhan dan dia kemudian menyesali diri, menyalahkan diri dan bunuh diri? Itu jawaban Yudas. Jadi kalau kita mempertanyakan, loh kalau Yudas ditetapkan seperti itu terus dia berbuat dosa, ya kenapa Yudas bunuh diri? Ya salahkan Tuhan. Nggak bisa. Kenapa? Yudas pun tahu itu salahnya dia sendiri, bukan salahnya Tuhan. Bisa nggak nangkep ini ya? Jadi Tuhan itu mengontrol semuanya, menetapkan semuanya. Waktu manusia jatuh dalam dosa dan kemudian melawan Tuhan, mengkhianati Tuhan, dan dia mendapatkan kebinasaan, itu manusia menerimanya dan tidak akan menyalahkan Tuhan. Ini kan salah kamu. Seluruh ketetapan yang kau berikan, semua peristiwa apapun, gerakan apapun, angin kemanapun, kamu yang kendalikan. Nah, kenapa kamu nggak kendalikan saya, gitu? Kenapa kamu nggak kendalikan saya? Kemudian saya bisa ya minimal sadar gitu, ngerti, terus kemudian menuju pada ya bertobat gitu. Kenapa nggak diberikan seperti itu? Jawabannya cuma satu. Nah, kan kamu pilih sendiri. Kamu kan percaya freedom, free will. Kamu pilih sendiri. Waktu kamu jatuh dalam dosa, ya jangan salahkan Tuhan karena kamu memilih. Jadi kehendak bebas itu melahirkan pilihan-pilihan-pilihan. Jadi waktu saya memilih dalam kehendak bebas saya yang berotonomi, maka saya harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan saya. Jadi urutannya tahu ya, saya punya kehendak bebas. Saya punya kehendak bebas yang berotonom dari Tuhan. Kehendak bebas saya ini akhirnya saya melihat makan buah ini boleh, yang ini nggak boleh. Nah, saya memilih. Saya memilih apa? Ya, saya memilih makan buah ini kan. Dan Adam dan Hawa memilih itu kan. Makan buah, nggak pernah mau makan yang pengetahuan baik dan buruk. Buah itu nggak dimakan oleh dia. Karena ya nggak tahu berapa tahun dia hidup seperti itu. Mungkin ratusan tahun, ribuan tahun kita nggak tahu juga. Mungkin ya nggak sampai ribuan tahun. Karena di dalam kekekalan kan nggak ada batas waktu. Jadi waktu dia makan-makan-makan seperti itu, dan waktu Adam jatuh dalam dosa, dia memilih dari pilihan-pilihan yang bebas. Itu keluar dua cabang. Bebas dalam ketaatan, bebas dalam dosa kita. Bisa ngerti ini? Bebas dalam turut kehendak Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan, dan kemudian bebas untuk apa? Tidak mengikuti suara Tuhan. Berbeda. Tidak taat berbeda artinya ya memberontak. Jadi kehendak bebas saya punya risiko apa? Di hadapan dua keputusan etis, keputusan moral. Apa? Saya pilih A, saya akan menerima resikonya. Saya pilih B dengan resikonya. Dan dua resiko ini berlawanan. Positif negatif, baik buruk, ya. Jadi yang satu berkat, satu kutuk. Jadi kalau saya pilih ini berkat, pilih ini kutuk. Pilih ini mati, pilih ini hidup. Kan gitu kan, pilihan cuma gitu. Dan waktu Adam memilih di dalam kebebasannya, yang berotonom itu memilih untuk memakan pengetahuan buah baik dan buruk, maka dia jatuh dalam dosa. Nah, waktu dia jatuh dalam dosa, dia harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya dia? Dia harus kembali kepada perintah Tuhan untuk taat. Jadi dia sadar dosanya. Terus bagaimana Tuhan menyelesaikan dosa itu? Manusia bertanggung jawab dan akhirnya tanggung jawabnya apa? Menerima hukuman, menerima kutukan, menerima segala sesuatu yang dia akan mati binasa. Mati binasa itu sebenarnya laknat.
Kamu mati, nah, itu laknat. Kamu terpisah dari Allah, dibuang, itu laknat. Dalam kitab Wahyu pasal 22 dikatakan laknat itu dibuang, dihapus oleh Tuhan. Jadi tidak ada kematian, tidak ada pemberontakan, tidak ada dosa lagi. Nanti ya di surga. Nah, waktu Adam menerima itu, dia kemudian kamu pasti mati. Dan semua yang kamu jalani, itu kamu berjalan, bekerja di dalam menghadapi seluruh hidupmu dalam penderitaan, onak dan duri. Resikonya apa? Kalau saya memilih dalam kehidupan saya, memilih yang berbeda dari kehendak Tuhan, ya kamu mendapatkan kutukan. Kamu mendapatkan hidup di dalam kesengsaraan penderitaan dan terpisah dari Allah. Ya, oke ya. Jadi ini saya berikan satu ringkasannya ini. Yang ketiga sekarang. Nah, ini lebih dalam lagi. Apakah bebas berarti dapat memilih hal yang berlawanan? Jadi begini, Ustaz. Dalam filsafat bahasa itu selalu ada resiko bahasa itu bisa mengerti dan bahasa itu bisa mengeraskan hati. Ngotot gitu. Jadi dapat memilih yang berlawanan. Atau disebut sebagai libertarian dalam konteksnya Jonathan Edwards ya. Pada waktu itu kan ada John Locke dan semuanya. Atau bertindak sesuai dengan keinginan terdalam. Kompatibilis. Ya, kompatibilis. Itu apa? Kehendak yang terdalam yang kita tahu apa itu kehendak Tuhan, kekudusan Tuhan. Itu kompatibilis. Jadi bertindak sesuai dengan pilihan kita yang taat kepada kehendak Tuhan. Jadi saya bebas memilih, tapi kebebasan saya itu saya letakkan di dalam otoritas Tuhan, di dalam seluruh firman Tuhan, di dalam seluruh kehendak Tuhan, sehingga waktu saya ikut kehendak Tuhan, saya merasakan satu kuasa kedamaian yang bersama dengan Tuhan di situ. Jadi berlawan bisa nggak? Bisa. Bisa nggak taat? Bisa. Jadi bebas itu artinya apa? Bisa bebas dalam arti melawan atau berbeda atau sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, nanti kita akan pelajari banyak ini ya. Nah, semoga ini waktunya bisa cepat selesai. Nanti yang kedua ya. Kalau nggak sampai kita pertemuan yang kedua. Ya 40 menit yang kedua. Nah, kita lihat sekarang. Tujuan karya Edwards. Ya, ini kita memakai hal-hal yang penting ini ya. Yang pertama adalah Edwards menolak ajaran Arminians. Ia mengatakan bahwa manusia punya kehendak bebas. Dan ini semua gereja, yang termasuk gereja Pentakosta, Karismatik, dan gereja-gereja yang abad 1920 ke atas itu mulai terbit, banyak yang menolak tentang kedaulatan Allah, dan mereka menjunjung tinggi freedom of the will atau free will. Nah, surah itu dari sejak sejarah gereja, kebebasan manusia itu tidak pernah diakui di dalam Alkitab kecuali di dalam dosanya. Jadi kebebasan manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Seperti Adam sudah jatuh dalam dosa, dia harus bertanggung jawab dan kehendak bebasnya sudah tidak bisa bebas untuk melakukan kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan. Jadi mereka bebas dalam hal apa? Karena sudah jatuh dalam pilihan yang berbeda, melawan Tuhan, tidak taat, maka dia hidup dalam ketidaktaatan. Ada kehendak bebas nggak? Ada. Kehendak bebasnya apa? Jatuh dalam dosa. Nah, itu yang ditolak oleh oleh siapa ini Edwards dan juga para tokoh reformator, para Injili ditolak kenapa? Karena kehendak bebasmu jatuh dalam dosa. Jadi kamu berkehendak bebas, free will in sin, kehendak bebas di dalam dosa. Jadi kalau ada orang yang baik itu hamba Tuhan, baik siapapun mengatakan manusia punya kehendak bebas, surah langsung tanya, kebebasan dari mana yang dimiliki manusia? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan dosanya juga merusak kehendaknya. Kehendaknya yang bebas itu akhirnya dibawa kendali dosa. Nah, saudara itu jawabannya. Ya mungkin saudara mendengar ini yang paling jelas itu dari saya tentang gereja menolak free will. Sejarah gereja menolak free will. Ini gereja yang mainline ya, gereja-gereja yang sejarah gereja. Nah, tidak pernah mengakui ada kehendak bebas yang tidak dalam dosa. Jadi kehendak bebas kita di dalam dosa. Kehendak bebas yang tidak di dalam dosa itu adalah freedom of the will yang diberitahu Edward adalah kehendak bebas di dalam kompatibilis.
di dalam kehendak Allah bagi orang-orang yang sudah dilahirbarukan, dikuduskan. Nah, baru kita memiliki kebebasan di dalam ketaatan. Jadi kebebasan kita pun tidak bebas liar seenak kita sendiri. Enggak, itu ada batas-batasnya. Bahkan filsafat bahasa memberikan free will itu dalam etika moral dan kekuatan etika kompas ethics. Ya, ethical kompas. Jadi orang bebas apa? Kamu bebas mau rokok bebas, tapi kalau rokokmu itu melanggar orang, maka di tempat umum merokok itu dilarang karena rokokmu bisa membuat orang kena penyakit paru-paru, kanker semuanya. Asapnya itu membunuh orang. Kan saya bebas merokok. Nggak, akibat bebasmu merokokmu itu asapnya kalau dalam satu ruangan itu merusak paru-paru orang, merusak janin bayi, terus merusak semuanya. Maka kamu dilarang merokok. Ya, oke ya, dilarang merokok. Bisa ngertiin ya? Nah, kita kan melihat ini. Jadi, waktu kita melakukan segala sesuatu dalam kebebasan, saudara, itu segala kebebasan ada resikonya. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka kebebasan kita kita lakukan untuk apa? Melahirkan dosa dan dosa melahirkan dosa. Dosa kemudian mencetak dosa dan mengalirkan keturunan-keturunan dosa yang merambat menjalar dan turun-temurun dosa terus. Sampai hari ini di situ. Oke ya, jadi ini kita mengenal ini. Jadi menolak pandangan Arminian dan juga rasionalis yang sok rasionalis padahal tidak berrasio, menekankan otonomi manusia yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang yang percaya free will itu paradoks kadang-kadang ya, atau mungkin kontradiksi dengan dirinya sendiri. Dia ngomong free will, terus tanya, "Loh, kalau Tuhan mengatakan ini gimana?" Ya kita harus taat. Taat ya nggak ada free will. Kamu dalam dosamu taat di dalam dosa. Tapi begitu ada free will, kamu nggak bisa taat dalam dosamu, taat dalam kekudusan Tuhan. Nggak bisa. Dosamu nggak bisa membuat kamu taat dalam kekudusan. Yang harus bisa apa? Kamu harus lahir baru, baru kamu bisa taat dalam kekudusan. Itu jawabannya. Jadi bukan pakai pengertian-pengertian perasaan, pikiran, bukan hanya itu. Tapi jiwamu itu harus diubahkan. Ya, oke, yang kedua, meneguhkan bahwa kedaulatan Allah meliputi segala aspek termasuk kehendak manusia. Jadi kalau dikatakan Allah berdaulat, bukan hanya berdaulat mengatur semesta alam, cuaca, terus musim, bukan hanya itu, termasuk seluruh arah hatimu, cuaca hatimu. Kalau saya sebut sebagai cuaca hatimu itu juga diatur oleh Tuhan, ya, diatur oleh Tuhan. Jadi ini supaya kita jelasin. Jadi kemanapun arah hatimu, coba kita buka Amsal 21. Ini sering saya pakai ya, karena ini paling jelas. Amsal 21 ayat yang pertama. Jadi kalau orang mengatakan saya punya free will, raja-raja punya free will, ya udah, memang dalam dosa betul. Tapi di atas segala kendali itu, wilayah yang kamu miliki ada di atas wilayah, wilayah di atas wilayah, kekuatan di atas kekuatan, kehidupan di atas kehidupan. Itu siapa? Ya Tuhan. Coba kita lihat ini. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Hati raja itu mau kemana? Ya dia mau jahat, mau bebal, mau melakukan pembunuhan kayak apa? Itu Herodes gitu kan? Itu bebas dia. Mau membunuh dan menghabisi bayi Tuhan Yesus. Bebas ya, bebas ya. Tetapi dikatakan dalam Alkitab, hati raja seperti Herodes, seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Jadi dosa Herodes, kejahatan Herodes itu sebagai alat untuk apa? Untuk menggenapi nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Aku panggil anakku ke Mesir. Jadi akhirnya Tuhan Yesus waktu masih bayi itu pergi ke Mesir. Itu ada nubuatannya. Jadi dosa Herodes itu menggenapi dari apa yang dilakukan oleh nabi-nabi termasuk Yesaya dan juga nabi-nabi yang lama itu menubuatkan tentang bahwa anak ini akan ke Mesir dulu. Terus bagaimana nih? Yaitu Tuhan memakai kejahatan dari Herodes sehingga dipaksalah anak ini dengan mamanya keluar dari Israel menuju ke Mesir. Jadi ngerti ini ya. Jadi hubungannya apa?
Dosa pun ditetapkan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kalau dosa tidak ditetapkan, ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nah terus itu siapa yang ngatur semua hati manusia berdosa? Ya Tuhan juga. Saudara kalau saudara tanya lebih dalam, jawabannya misteri, saudara. Rahasia pikiran Tuhan, karena pikiran kita nggak nyampe. Bagaimana menyatukan kedua misteri ini antara kebebasan daripada dosa yang ditentukan Tuhan dan juga bagaimana kedaulatan Allah bisa berjalan. Sesudah itu Tuhan yang ngatur. Kita nggak punya kemampuan untuk mengerti ini dalam pikiran kita yang serba terbatas. Pasti kita akan mentok. Nanti akhirnya timbul kalimat-kalimat menyangkal Tuhan. Ah, nggak mau ah saya punya Tuhan seperti ini, membatasi saya mau bebas. Nah, itu filsafat bahasa, orang-orang filsafat, filsuf-filsuf itu mau keluar dari apa? Dari kungkungan pikiran-pikiran yang dibelenggu oleh Tuhan. Nah, mereka mengatakan Tuhan itu membelenggu pikiran saya. Lepaskan Tuhan, nah baru manusia itu berotonomi 100% tanpa Tuhan. Nah, itu mereka minta itu, free will 100%. Tidak dipengaruhi Tuhan. Jawabannya bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Kamu membodohi dirimu sendiri. Kenapa nggak bisa? Coba kamu hentikan detak jantungmu sendiri. Bisa nggak? Hentikan napas bisa nggak? Bisa. Jantungmu hentikan. Jantung berhenti. Bisa nggak berhenti? Darahku mengalir berhenti. Berhenti. Nggak bisa. Sir. Terus siapa yang mengontrol darah saya ini? Yang bisa mengontrol itu semua di atas. Yang kita nggak tahu ada wilayah-wilayah kuasa yang kita nggak pernah bisa ngontrol. Sir. Kita bebas dalam apa? Dalam tindakan-tindakan. Tapi begitu dalam dari itu, kita nggak bisa bebas. Aduh, saya ini lagi nggak enak badan ini. Merintah kepada siapa? Kepada jantung saya. Jantung istirahat dulu ya, saya capek gitu. Nggak bisa. Badan kita pun nggak bisa ngatur. Dalam arti apa? Sekehendak kita, sebebas kita. Nggak bisa. Ya, oke. Yang ketiga, menyusun sistem logika moral yang menjelaskan bagaimana kebebasan dan kedaulatan dapat koherensi. Jadi dapat saling berkaitan dan saling harmonis begitu indah. Jadi kalau kita percaya kedaulatan, kita percaya tanggung jawab manusia, kita percaya ada kebebasan di dalam otonomi bukan manusia, tapi di dalam otonomi kebenaran firman Tuhan. Ya bisa ngerti nih ya, karena kita bebas di dalam kebenaran. Roma pasal 8, kita dibebaskan. Kita menjadi manusia kebenaran. Ya, oke, kita akan melihat ini ya. Nah, dasar apa itu will dan freedom? Yang pertama, definisi pertama adalah kehendak will. Will itu apa? Yaitu the mind of choosing. Pikiran yang akan memilih namanya kehendak. Kekuatan batin yang terdalam untuk menentukan tindakan sesuai dengan penilaian dan keinginan dari pikiran-pikiran kita. Dan pikiran-pikiran kita itu termasuk pikiran-pikiran yang sudah kita dapatkan dari preferensi, dari semua hidup kita, dari omongan orang tua, dari kita melihat semua itu mempengaruhi kita dan masuk dalam pikiran ini dan kita kemudian memilih, menilai dari semua yang sudah dalam pikiran kita dari kecil itu dan kemudian keinginan kita apa dan kita kemudian memilih dengan kehendak kita, the mind of choosing, kehendak kehendak kita untuk bebas memilih. Jadi kita bisa menolak, kita bisa menerima, refusing, embracing, atau kita bisa approve, menyetujui atau tidak menyetujui, bisa menerima, tidak menerima, bisa receive or reject gitu kan. Atau kita katakan, ah nggak bisa, saya nggak mampu, impossible bagi saya. Ah ini tidak bisa ditolak, ya saya harus lakukan. Walaupun saya nggak senang, tapi ini tugas saya, ya saya harus lakukan. Nah ada kehendak-kehendak yang kita pilih karena ya kita nggak bisa tolak. Oh, saya nggak bisa lakukan ini. Kenapa? Ya saya nggak mampu. Saya nggak punya kekuatan angkat ini barbel, angkat besi ini yang 300 kilo. Saya bisanya cuman paling ya 30 kilo, 40 kilo. Ya paling 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 paksa ya 50 kilo gitu. Kalau 300 gimana? Ya nggak bisa saya. Nah itu namanya cannot do it. Nggak sanggup. Atau mungkin kita memilih karena takut. Harusnya nolong orang kita takut kita lari. Lu kan harusnya kamu itu bisa nolong orang dalam pilihan yang kebebasan moral itu kan. Ya karena takut Pak, gimana? Itu ada gadis mau diperkosa. Ya karena kita tahu kok.
Ya. Nah, kita akan istirahat 10 menit ya habis ini, kurang 1 menit. Nah, dari situ kita melihat bahwa the mind of choosing itu adalah mengarahkan kehendak kita untuk apa? Menilai, kemudian hasrat kita, niat kita itu membuat kita berkehendak. Apa? Memilih, ya, untuk bebas memilih. Itu dari mana? Dari the mind of choosing. Nah, yang kedua adalah definisi kebebasan. Apa itu freedom consists of? Kebebasan, arti kebebasan adalah kekuatan untuk bertindak sesuai dengan kehendak kita. Nah, itu kebebasan. Yang Jonathan Edwards ini luar biasa. Ini orang jenius ya. Teolog yang juga seorang guru, mungkin profesor juga. Dan dia sangat mencintai firman Tuhan, mencintai Kristus, dan sangat Christ center. Dia mengatakan kebebasan bukanlah kemampuan untuk memilih apa saja, melainkan